Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robbani Media Tama. Bareng lagi podcast Bang Ustadz Said. Oke, Ustadz. Iya. Jadi tadi kan udah kita bahas soal keutamaan dalam pembinaan berdakwah. Ya. Nah, sekarang caranya, Ustadz, kita melakukan pembinaan berdakwah ini, Ustadz. Apa aja sih? Apakah ada tahapan-tahapannya? Apakah tadi cuma baca Quran doang? Apa ada ini, Ustadz? Tips and trick juga, Ustadz? Ya, ini sebetulnya sudah jelas digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Ya. Saya kira ini menjadi sebuah tips urutan pembinaan yang baik, benar dan efektif insyaallah. Ya. Karena dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Ya. Dan dialah Allah yang telah mengutus di kalangan bangsa yang ummi. Ummi itu ya tidak mengenal baca dan tulis. Ya, karena hakikatnya memang begitu. Banyakan bangsa Arab ya. Ya. Allah lah yang mengutus di kalangan bangsa yang ummi seorang rasul, seorang utusannya. Ya. Lalu apa yang dikerjakan oleh rasul tersebut, dan dalam hal ini tentu saja Rasulullah SAW terhadap umatnya. Ini kan berarti melakukan apa yang namanya proses pembinaan. Gitu. Ya. Jadi memang ada agendanya, ada urutannya, ya. Ada kontennya. Maka yang pertama disebutkan dalam ayat tersebut adalah yatslu alaihim ayatihi. Ya, Rasul menyampaikan, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, gitu. Ya. Minimal satu ayat pun disampaikan sesuai dengan hadis beliau, balighu anni walau ayat, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Itu hadis sahih ya. Nah, kemudian setelah ayat disampaikan, ya kalau kita mungkin dalam proses pembinaan ya kita mendapatkan satu ayat, isinya apa, maknanya apa, kandungannya apa, hikmahnya apa. Nah, itu dijadikan sebagai sebuah nasihat, sentuhan yang menyasar ke dalam lubuk hati sanubari kita. Gitu, ya. Nggak hanya sekedar jadi konsumsi pengetahuan. Oh iya, itu yang kadang sulit. Iya kan? Iya. Cuma sampai sini doang. Tapi nggak kemari. Praktek enggak. Nah, karenanya setelah ayat tadi yatslu alaihim ayatihi ya wa yuzakkihim. Allah tekankan Nabi setelah itu mentazkiyah mereka. Ya, umat yang dibinanya. Ya, arti apa? Dibersihkan hatinya, dibersihkan kolbunya, ya, dari sifat-sifat yang tercela menjadi sifat-sifat yang terpuji, ya, dari hati yang tadinya kotor menjadi lebih berangsur-angsur menjadi bersih dan baik, timbul sifat-sifat kemuliaan dalam dirinya, ya, dia rendah hati, tidak menyombongkan diri, ya kan, tidak menaruh hasad pada orang lain dan sebagainya. Itu aspek itu tuh penting setelah dibacakan ayat Quran. Itu namanya yang kedua tadi wa yuzakim, ada proses tazkiyah. Pertama tilawah, kedua tazkiyah. Nah, yang ketiga baru Bang Fadil ayat itu urutannya apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru isinya mungkin konten pengajaran yang lebih jauh lagi tentang ilmunya, tentang kedalamannya, ya. Menjadi seorang akademisi di bidang ilmu tertentu, gitu. Ya, itu namanya proses taklim. Jadi kalau lihat urutannya pembinaan itu, pertama tadi tilawah, kedua tazkiyah, ketiga baru taklim, mengajarkan aspek keilmuan. Ya. Nah, ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat sebab ilmu dia didasari pada kondisi hati yang baik.
kondisi hati yang bersih. Akhlaknya sudah baik pada dirinya, sehingga ilmunya semakin cemerlang, ya, semakin bermanfaat. Nah, di akhir ayat, coba Om Fadil ya, ini kita hitung-hitung ngaji satu ayat ya. Nah, iya nih. Surat Al-Jumu'ah ayat 2 kan, karena tadi pertanyaan soal proses pembinaan. Di akhir ayat, ya, Allah memberikan garansi, memberikan jaminan. Kalau tahapan-tahapan pembinaan itu dilakukan, ya, tilawah, tazkiyah, ta'lim, cara baik, Allah memberikan garansi di akhir ayat tadi. Apa kata Allah? Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi Bang Fadil kadang jalan hidup seseorang dulu jauh sama Islam. Iya, benar. Tapi dia tersentuh hatinya. Bisa berubah loh. Iya, 180 Raja. Dia Iya. itu karena apa? Hati yang sudah masuk. Tadi masuk ke hati. Hati dulu, baru ke rasional apa tuh? akal, ya, gitu. Jangan akal dulu yang isi penuh, hatinya kosong. Bener. Akhirnya dia banyak berilmu, ngerti ini itu, tapi banyak akhlaknya masih Iya, nggak dipraktekin jauh dari ilmunya. Iya, betul. Ilmu jadi cuma buat apa namanya rekreasi intelektual orang bilang sekarang. Asik. Bahasa keren tuh. Bahasa Rocky Gerung. Oke, rekreasi intelektual. Rekreasi intelektual. Gitu. Ribet banget ah. Ilmu untuk ilmu gitu, Iya, bukan bener-bener. ilmu untuk amal. Jadi tadi untuk caranya pun Al-Quran juga udah jelasin tadi. Iya. Lengkap. Jadi nggak sembarangan ini. Kali-kali Allah yang Masya Allah. ini. Karena itu Allah seolah-olah memberikan guidance. Iya. Ya, seperti itulah. Karena Allah mengutus seorang rasul menjalankan ya tugas-tugas yang Allah amanahkan tadi, membacakan ayat Quran, kemudian membersihkan hati, Iya. kemudian baru mengisinya dengan ilmu. Gitu, itu dari Allah. Jadi kalau ini dijalankan, insya Allah kita lihat banyak kok orang yang nggak mengenal Islam selama melalui proses pembinaan, dia jadi baik, berubah, dia taubat. Ya, Masya Allah. Banyak orang kalangan yang begitu tuh. Oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.